Nama saya Intan Fatmawati dengan NPM 2201015. Di sini saya akan mengisi form SPT 1771 PPH Badan untuk memenuhi UAS, mata kuliah, lab PPH, dan badan. Baik, yang pertama itu di dalam form ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 form yang harus kita isi. Pertama, kita klik lampiran khusus 1A, kita klik lalu kita buka. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ini merupakan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Di sini terdapat jenis harta, kelompok harta, nama harta, bulan perolehan, tahun perolehan, harga perolehan, nilai sisa buku fiskal awal tahun, metode penyusutan komersial, metode penyusutan fiskal tahun ini, dan catatan. Baik, sebelum kita mengerjakan ini, ada soal yang tertera di dalam Excel. Sepertinya ini tidak bisa berbagi layar ya. Sepertinya layarnya tetap di form nih. Nah, ya, padahal ini saya sudah membuka Excel-nya untuk soalnya. Baik, saya bacakan saja. Di soal yang sudah diberikan oleh dosen saya, di sini ada data WP. Ada data WP. Di dalam Excel ini terdapat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, depresiasi komersial, serta keterangan lainnya. Lalu, untuk mengisi form khusus, lampiran khusus 1A ini, kita melihat dari depresiasi komersial. Maaf jika soalnya tidak tampil di layar, karena ini tidak bisa muncul, nggak tahu kenapa. Saya jelaskan saja ya. Baik, yang di depresiasi komersial ini terdapat data tahun pajak 2023, daftar penyusutan fiskal. Terus di sini ada nama atau jenis hartanya. Di sini ada 12 jenis harta, lalu ada kelompok harta. Nah, kelompok harta ini sudah dikelompokkan sesuai dengan kriteria jenis harta tersebut. Lalu ada bulan dan tahun. Bulannya ini semua harta dibuat sama, yaitu di bulan Januari. Lalu tahun perolehannya itu dibuat juga sama. Ke-12 harta ini dibuat sama, yaitu tahun 2022. Selanjutnya di sini ada nilai dari tiap-tiap jenis harta itu beda-beda. Metodenya itu menggunakan metode garis lurus. Lalu ada nilai sisa buku komersial awal tahun, penyusutan komersial tahun ini. Ini kita pindahkan ke dalam form. Selanjutnya langsung saja kita bahas ke formnya. Yang pertama itu jenis hartanya harta berwujud. Kenapa? Karena nama hartanya di sini printer Pixma 1000. Printer itu masuk ke harta berwujud. Karena jenis harta ini pilihannya cuma ada 2, kelompok bangunan dan harta berwujud aja. Jadi kita pilih yang harta berwujud ya teman-teman. Kita klik, lalu kelompok hartanya ini sesuai dengan yang ada di soal. Sebelumnya sudah saya
sampaikan kalau kelompok hartanya itu ada yang masuk ke kelompok 1, ada juga yang masuk ke kelompok 2, dan ada juga yang bukan permanen, atau di dalam kualifikasi kelompok ini masuk yang ke tidak permanen. Ini ya teman-teman, lihat kan? Oke, kita isi dulu yang pertama ya. Masuk kelompok 1, nama hartanya printer Pixma, bulan perolehannya sesuai dengan soal, yaitu 1. Sebenarnya di sini sampai 12 atau sampai bulan Desember. Tapi lagi-lagi kita ngikutin soal. Soal yang saya dapat yaitu bulan perolehannya di bulan Januari atau bulan 1. Oke, kita klik. Lalu tahun perolehannya tahun 2022. Harga perolehannya sebesar 5 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya sebesar 1 juta. Metode penyusutan komersialnya dan metode penyusutan fiskalnya menggunakan metode garis lurus. Kenapa garis lurus? Kenapa nggak yang lain? Karena di soal sudah tertera menggunakan metode garis lurus. Sebenarnya ini banyak pilihan ya teman-teman tuh. Saldo menurun ganda, jumlah angka tahun, jumlah jam jasa, jumlah setahun produksi, dan metode lainnya. Tapi kembali lagi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa di soal sudah tertera menggunakan metode garis lurus. Oke, kita klik. Dan penyusutan fiskal tahun ini sebesar 500.000. Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu ada nama hartanya mesin fax Panasonic. Sama seperti mesin printer, jenis hartanya masuk ke harta berwujud. Ini ya, sudah kita pilih. Lalu kelompok hartanya kelompok 1. Bulan perolehannya bulan Januari. Sama ya. Tahun perolehan juga sama, tahun 2022. Harga perolehan sebesar 10 juta rupiah. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya sebesar 2 juta rupiah. Metode penyusutan komersial dan penyusutan fiskalnya menggunakan garis lurus, sama seperti yang nomor 1. Lanjutnya penyusutan fiskal tahun ini sebesar 1 juta. Oke, nomor 3 itu ada laptop MSI. Laptop MSI ini sama seperti yang nomor 1 dan 2. Jenis hartanya harta berwujud. Kelompoknya juga sama, kelompok 1. Bulan perolehannya juga sama, Januari. Semuanya Januari. Lalu tahun perolehannya juga sama, 2022. Sama ya. Lalu harga perolehannya 25 juta. Nilai buku fiskal awal tahun 5 juta. Metode yang digunakan garis lurus semua, mau komersial maupun fiskalnya sama. Lalu penyusutan fiskal tahun ini sebesar 2.500.000. Yang keempat yaitu ada handphone. Handphone itu sama seperti yang nomor 1, 2, dan 3. Kelompoknya juga sama. Bulan perolehannya sama dan tahunnya sama. Harga perolehannya di 40 juta. Nilai sisa buku awal tahunnya sebesar 8 juta. Metodenya sama, garis lurus juga yang digunakan. Lalu, penyusutan fiskal tahun ini sebesar 4 juta. Selanjutnya yang kelima, ada sepeda motor Honda. Sama, jenis harta dan kelompok hartanya. Lalu, bulan perolehannya juga sama, tahun perolehannya pun juga sama. Harga perolehannya sebesar 25 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya sebesar 5 juta. Metode yang digunakan pun sama. Lalu, penyusutan fiskal tahun ini sebesar 2.500.000. Oke, next. Untuk ke yang nomor 6 sampai 10. Sebelum kita mengisi nomor 6, kita harus menambahkan tabel dulu, terlebih dahulu. Dan caranya dengan klik ini. Tambah, kita klik, ntar akan muncul tabel 1 seperti ini, nomor 6. Nah, baru bisa kita isi. Jenis hartanya sama, harta berwujud juga, seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Kelompoknya berbeda di sini. Dia masuk ke kelompok 2. Kenapa kelompok 2? Karena di soal pun terteranya sudah kelompok 2.
Lalu nama hartanya di sini Innova. Bulan perolehannya pun sama. Bulan 1 atau bulan Januari. Tahun perolehannya juga sama, 2022. Harga perolehannya sebesar 380 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya sebesar 76 juta. Metode yang digunakan pun sama, garis lurus. Nomor 6 sampai 10, metode yang digunakan sama, garis lurus semua ya teman-teman. Lalu penyusutan fiskal tahun ini sebesar 38 juta. Oke, buat nomor 7, mesin vakum. Sama seperti nomor 6, jenis harta dan kelompok hartanya. Bulan perolehannya pun sama, dan tahunnya juga sama. Harga perolehannya sebesar 34 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya sebesar 6.800.000. Metode yang digunakan sama. Penyusutan fiskal tahun ini sebesar 3.400.000. Oke, nomor 8, ada mesin pengemas plastik. Kelompok dan jenis hartanya sama, seperti nomor 6 dan 7. Bulan perolehan dan tahun perolehannya pun sama. Harga perolehannya sebesar 35 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya sebesar 7 juta. Metodenya sama. Penyusutan fiskal tahun ini sebesar 3.500.000. Nomor 9, itu ada AC1PK HEC. Kelompok dan jenis hartanya sama. Bulan perolehan serta tahun perolehannya pun sama. Harga perolehannya sebesar 20 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya sebesar 4 juta. Metodenya pun sama, garis lurus seperti nomor 6, 7, dan 8. Penyusutan fiskal tahun ini sebesar 2 juta. Yang nomor 10 ada mesin pemotong. Sama ya teman-teman. Bulan dan tahunnya pun sama. Harga perolehannya sebesar 32 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya sebesar 6.400.000. Metodenya sama, garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ininya sebesar 3.200.000. Next. Di sini nomor 11 dan 12. Jenis harta. Nama hartanya bangunan pabrik dan kantor. Bangunan pabrik dan kantor, jenis hartanya masuk ke kelompok bangunan. Nih ya teman-teman, udah sesuai? Klik. Kelompok hartanya kenapa kok tidak permanen? Karena di soalnya pun terteranya BP, bukan permanen. Jadi kita pilih yang tidak permanen, kita klik. Oke. Bulan perolehan serta tahunnya pun sama. Harga perolehannya sebesar 300 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya sebesar 30 juta. Metodenya pun sama. Seperti yang nomor 1 sampai 10 tadi, garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ini sebesar 15 juta. Oh iya, buat sebelum menambahkan tabel di nomor 11 ini, sebelum mengisi data di nomor 11 ini, jangan lupa kita tambahkan dulu tabelnya. Nih, seperti ini ya. Jangan lupa diklik, supaya muncul seperti yang tertera di layar. Oke. Selanjutnya nomor 12. Nama hartanya bangunan pabrik dan kantor 2. Jelas sama dengan yang nomor 11. Jenis hartanya kelompok bangunan, kelompok hartanya tidak permanen, bulan perolehan dan tahun perolehannya juga sama. Harga perolehannya sebesar 1.800.000 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya sebesar 180 juta. Metode yang digunakan sama seperti yang nomor 1 sampai 11, garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ini sebesar 90 juta. Oke, jadi jumlah penyusutan fiskal di sini sudah tertera sebesar 165.600.000. Kok langsung? Ya, karena yang kolom warna kuning ini terisi secara otomatis. Lalu jumlah penyusutan komersialnya tidak ada, 0. Selisih penyusutannya sama seperti yang ini. Jumlah penyusutan fiskal. Oke. Baik, selanjutnya kita ke lampiran 6. Kita buka. Nah, di lampiran 6 ini tertera daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi.
daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau pengusaha afiliasi. Tidak ada, karena di soal tidak tertera. Oke, kita lanjut. Ini kita kosongkan. Selanjutnya kita masuk ke lampiran 5. Kita buka. Nah, di lampiran 5 ini, daftar pemegang saham atau pemilik saham lampiran 5 ini daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, dan daftar susunan pengurus dan komisaris. Oke, untuk bagian A ini ada daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Saya bakal back ke soal, tapi soalnya tidak akan muncul di layar. Saya juga tidak tahu kenapa. Oke, di sini saya akan membuka laporan posisi keuangannya. Di laporan posisi keuangan sudah tertera nama wajib pajak, alamat, nomor telepon, jenis usaha, NPWP, nomor KLU, tanggal pendiri, penandatangan SPT atau pemilik, serta pengurus. Nah, pengurus ini yang bakal kita masukkan ke form 1771,5. Oke. Ya, benar. Kami 5 ya. Saya balik dulu ke soal. Biar saya jelaskan terlebih dahulu. Di soal, ini sudah tertera pengurus. Di sini ada 3. Yang pertama ada Mandala sebagai komisaris. Dengan kepemilikannya 45%. Ada nomor NPWP-nya serta alamatnya. Yang kedua ada Gugun selaku direktur dengan kepemilikan 30%, NPWP-nya pun juga ada, dan alamatnya juga ada. Dan yang terakhir, yang ketiga ada Franz sebagai manajer dengan kepemilikan 25%. Oke, sebelum kita back ke penjelasan form SPT-nya, di sini saya akan menyampaikan bahwa di laporan posisi keuangan ini tertera modal. Modal dari PT Muairah Pharma Medica. Di sini modalnya sebesar 1.500.000. Mohon maaf, 1.500.000.000. Oke, kita balik ke form. Di sini ada daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Ada nama, alamat, NPWP, jumlah modal disetor, atau dividen. Oke. Sebelum kita mengisi nama-nama pemilik saham, itu sebelumnya kita klik dulu tambah supaya muncul tabel 1, 2, 3 ini. Oke, karena ini di sini sudah saya tambahkan, jadi saya hanya memberitahu. Oke, lanjut. Di yang nomor 1 itu ada Mandala. Alamatnya Jalan Arifin Manaf, nomor 2, Kota Metro. NPWP-nya 03-330-0702 331-000. Nah, dari mana sih? Ya, dari yang di soal sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Karena soal tidak bisa tampil di layar, jadi saya sampaikan saja. Oke, selanjutnya jumlah modal disetor. Kok bisa dapat 675 juta dari mana nih? Oke, sebelumnya kan tadi saya sudah sampaikan kalau di laporan posisi keuangan itu tertera modal. Modal yang dipunyai oleh PT Muairah Pharma Medica. Modalnya tadi sudah saya sebutkan sebesar 1.500.000.000. Oke. Nah, di sini kan ada persen nih. Persen yang saya sebutkan sebelumnya, yang saya ada di soal, itu
si Mandala mempunyai kepemilikan sebesar 45%. Jadi 1M 500 juta itu kita kalikan dengan kepemilikan ini 45%. Dapatlah hasilnya 675 juta. Oke. Selanjutnya yang kedua itu ada gugun. Sama, kita isi sesuai dengan yang ada di soal, alamat, NPWP, serta jumlah modal disetor. Si gugun di soal, dia memiliki kepemilikan saham sebesar 30%. Jadi, 1.500.000.000 juta kita kali dengan 30%, hasilnya 450 juta. Selanjutnya ada Franz. Sama ya, alamat dan NPWP-nya yang ada di soal, kita masukkan sini. Franz ini mempunyai kepemilikan saham sebesar 25 juta. Jadi 1.500.000.000 juta kita kali dengan 25%, hasilnya 375 juta. Oke, jumlahnya yaitu ada 1.500.000.000. Kepemilikannya sudah 100% ya. Selanjutnya di sini ada bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita buka soalnya lagi. Daftar susunan komisaris tadi itu ada di laporan posisi keuangan di bagian bagian pengurus. Di sini ada 3 orang. Yang pertama Mandala sebagai komisaris, yang kedua ada Gugun sebagai direktur, yang ketiga ada Franz sebagai manajer. Ini kita pindahin ke kolom formnya. Ini kita pindahin ke sini. Yang pertama itu ada Gugun. Alamatnya kita pindahin yang tertera di soal, dan PWP-nya juga, jabatannya juga kita tambahin sebagai direktur. Yang selanjutnya untuk menambah kolom supaya bisa mengisi Mandala dan Franz, jangan lupa kita klik tambah yang ini di bawah sini agar bisa menambah kolom. Selanjutnya yang kedua itu ada Mandala. Alamatnya kita taruh sini, terus NPWP-nya juga, jabatannya jangan lupa ditulis sebagai komisaris. Sudah tertera di soal. Selanjutnya yang ketiga ada Franz. Alamatnya kita salin lagi, kita taruh di sini. NPWP-nya juga, jabatannya jangan lupa sebagai manajer. Baik, selanjutnya kita ke lampiran 4. Kita buka. Nah, di lampiran 4 ini ada PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini yang pertama itu ada bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI garing SBN sebesar 45 juta. Kenapa 45 juta? Kita balik lagi ke soal. Kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, kenapa bisa 45 juta tadi? Dari pendapatan bunga tabungan bank, kita tambahin dengan bunga deposito. Jadi, kita hitung ya, sama dengan bunga deposito 30 juta ditambah dengan bunga tabungan bank sebesar 15 juta sama dengan 45 juta. 45 juta ini kita pindahin ke dalam F-form ini tadi. Nih, dasar pengenaan pajak atau DPP dengan tarifnya 20%. Tarif 20% itu tarif bunga deposito atau bunga tabungannya. PPh terutangnya sebesar 9 juta. Selanjutnya yaitu di sini kita isi nomor 7. Nomor 7 itu ada penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan. Kita balik lagi ke soal. Kenapa di F1 bisa dapat 40 juta? Kita ke soal. Di soal ini ada di bagian pendapatan di luar usaha di laporan laba rugi. Di sini terdapat pendapatan sewa tempat parkir. Ini kita masukin sebesar 40 juta. Ini kita pindahin ke F-form. Kita balik lagi ke F-form. Kita pindahin di sini ada 40 juta dengan tarifnya 10%.
dengan PPh terutangnya sebesar 4 juta. Ingat teman-teman, yang kuning ini tadi ngisinya otomatis. Jadi kita tinggal ngisi DPP dengan tarif, nanti PPh terutangnya udah langsung terisi secara otomatis. Jumlah PPh terutangnya sebesar 13 juta. Next, selanjutnya kita ke lampiran 3. Terbuka. Ya, di sini lampiran 3 itu kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak ini kita lihatnya, kita buka soal dulu di keterangan lain. Nah, berikut di sini. Berikut adalah rincian biaya yang biaya pajak yang telah dibayar atau dipotong. Di sini ada totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Yang pertama itu ada PPh pasal 22 tentang impor. Yang kedua ada PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya yang ketiga ada PPh pasal 4 ayat 2 lagi. Dan yang keempat ada PPh pasal 23. Yang kelima terakhir ada PPh pasal 22. Yang kita masukkan ke FFOM itu yang pertama ada PT Crispy. Kenapa? Karena PT Crispy ini pajak yang bisa dikreditkan. Kita balik lagi ke soal. Nah, pajak pasal 22 ini tidak final. Jadi kita bisa mengkreditkan pajaknya. PT Crispy di sini sudah ada keterangannya, impor dari PT Crispy, NPWP-nya juga udah ada, jumlah PPh-nya juga udah ada, nomor bukti potong, tanggal, tinggal kita masukkan ke dalam FFOM-nya. Sama, yang kita masukkan ke dalam FFOM yaitu totalnya ada 3. Yang pertama PPh pasal 22, yang kedua itu ada PPh pasal 23 dari PT ABC, yang ketiga ada PPh pasal 22 dari bendaharawan kementerian. Lalu ini sudah ada penjelasannya semua, tinggal kita pindahkan saja ke dalam formnya. Kita balik lagi ke formnya. Yang pertama itu ada PT Crispy, nama pemotong atau pemungutnya, NPWP-nya yang tertera di soal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jenis penghasilannya, di sini kita pilih PPh pasal 22 pembelian barang. Nih, kita klik. Di sini banyak pilihannya pasal 22. Kita pilih yang pembelian barang ini, kita klik. Udah kita pilih. Selanjutnya objek output-nya ini tadi kan tidak ada di soal, jadi kita hitung sendiri. PPh output-nya kan sudah tertera di soal, jadi tinggal kita masukkan dengan nomor bukti potong, tanggal buktinya, sama alamatnya. Alamatnya ini berhubung di dalam soal itu tertera alamat Bandar Lampung, jadi kita buat juga sebagai alamatnya ada di Bandar Lampung. Tiga-tiganya. Oke, buat objek output-nya kenapa sebesar 1.200.000.000? Jadi kita balik lagi ke soal, sepertinya saya sudah menghitung tadi. Oh, tidak. Saya belum menghitung. Jadi jumlah PPh ini kita kalikan dengan tarifnya 2,5%. Baik, kita hitung manual ya. Sama dengan 30 juta dikali dengan 2,5%. Oh, salah. Ternyata bukan dikali, teman-teman. Maaf. Dibagi sepertinya. Kita ganti dulu rumusnya. Bagi. Oke, kita enter. Kita ubah dulu ya, jadi akuntansi supaya kita enak. Nah, benar ya. Di sini sebesar 1.200.000.000. Kita balik lagi ke FFOM. Nah, di FFOM ini objek output-nya itu sebesar 1.200.000.000. Untuk selanjutnya yaitu 2, Bendahara Kementerian Pertanian. Kita salin juga NPWP-nya yang sudah tertera di soal. Jenis penghasilannya sama, kita pilihnya yang pembelian barang. Objek output-nya ini kita hitung
dari 3 juta dibagi dengan tarifnya. Sama, karena ini masih pasal 22. Jadi 3 juta kita bagi dengan tarifnya 2,5%, dapatlah sebesar 120 juta. Mari kita balik lagi ke soal dan kita hitung secara manual. Sama dengan tadi ini 22 ya, 3 juta ini ya. Dibagi sama 2,5%. Nah, benar ya. Ini kita ubah dulu menjadi akuntansi supaya enak. Oke. Nah, 120 juta. Kita balik lagi ke FOM. Nah, objek outputnya menjadi 120 juta. Dengan PPh outputnya sebesar 3 juta. Nomor bukti potongnya yang sudah tertera di soal seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tanggalnya juga, dan alamatnya kita samaratakan. Kita samakan, maaf. Selanjutnya, yang ketiga itu ada PT ABC. Kita salin. Selanjutnya NPWP juga kita pindahkan. Jenis penghasilannya, kita pilih yang 23. Karena ini kan pasal 23. Di soalnya sudah tertera kalau PT ABC ini adalah PPh pasal 23. Jadi kita pilih yang imbalan atau jasa. Karena pilihannya banyak nih ya. Jadi kita pilih yang ini. Terus objek outputnya sama perhitungannya seperti yang PT Krispi dan Bendahara Kementerian Pertanian. PPh output ini kita bagi dengan tarif. Tapi ini kan PT ABC pasal 23. Pasal 23 itu untuk objek outputnya sebesar 1.725 juta dari 34.500.000 kita bagi dengan tarifnya sebesar 2% ini ya teman-teman. Kita pindahkan ke FOM-nya nih. Oke, udah. Selanjutnya PPh outputnya yang ada di soal, nomor buktinya juga, tanggalnya, serta alamatnya kita samakan. Dengan jumlah PPh-nya 67.500.000. Ya. Ini sudah otomatis terisi kalau kita sudah mengisi kolom ini, ketiga kolom ini. Selanjutnya kita ke lampiran 2. Oke. Nah, di lampiran 2 ini ada perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Baik, kita lihat ke soal. Kita buka Excel-nya. Kita ke laporan laba rugi. Nah, oke. Laporan laba rugi ini adalah untuk mengisi form lampiran 2. Oke. Ya. Tadi yang pertama itu kita balik lagi ke FOM. Nah, yang pertama ini ada harga pokok penjualan. Di sini yang pertama ada pembelian barang atau barang dagang. Kita buka lagi di Excel-nya atau di soalnya harga pokok penjualan. Ya, silahkan. Lalu di sini ada pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku tersebut kita masukkan ke dalam kolom yang pertama di FOM. Nih, ke pembelian bahan atau barang dagang. Ya, sebesar 34 juta. Maaf, 34 miliar. Selanjutnya, untuk gaji dan upah. Gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya itu sebesar 550 juta. Dari mana? Kita buka lagi di laporan laba ruginya. Nih, kita buka di ini. Biaya gaji supir. Kan? Karena di sini sudah tertera gaji. Nah, nih. Oke. Kita sudah masukkan ke FOM.
Selanjutnya kita buka lagi F-form-nya. Ada biaya sewa yang kita isi sebesar 1 miliar. Sama ya, kita balik lagi ke soal sewa. Nih, sewa mobil angkut sebesar 1 miliar. Udah saya beri tanda ya teman-teman. Sebesar 1 miliar. Selanjutnya, kita balik lagi ke F-form. Di sini ada persediaan awal dan persediaan akhir. Persediaan awalnya sebesar 2 miliar 500 juta dan persediaan akhir sebesar 400 juta. Dari mana? Dari yang tadi yang di soal di laporan laba rugi. Dengan jumlahnya sebesar 37 miliar 650 juta. Kita balik lagi ke laporan laba rugi di harga pokok penjualan ini. Kita lihat. Nah, udah sama ya, sama yang di form tadi, berarti artinya sudah balance. Oke, baik, selanjutnya kita buka lagi F-form-nya. Kita ke biaya usaha lainnya. Di sini ada yang kita isi itu yang nomor 2, gaji upah bonus. Kita buka lagi laporan laba ruginya. Biaya usaha lain. Maaf, saya lupa. Biaya usaha lainnya. Ya, betul. Di sini ada gaji upah bonus. Kita masukkan sebesar 1 miliar 250. Dari mana? Dari yang tertera di sini. Nih, biaya usaha. Kita masukkan ini. Sebesar 1 miliar 250 ya, teman-teman. Oke. Baik, selanjutnya kita balik lagi ke form. Di sini ada biaya transportasi sebesar 260 juta. Kita balik lagi ke soal. Biaya transportasi. Nih, teman-teman ya, sebesar 260 juta. Kita tandain aja biar kita tidak bingung. Selanjutnya kita balik lagi ke F-form. Ada yang kita isi yaitu di biaya penyusutan dan amortisasinya sebesar 331 juta 200 rupiah. Ribu. Kita buka. Dapat dari mana sih? Tuh, dapat dari ini. Biaya penyusutannya. Kita tandain ya. Nih. Balik lagi ke F-form. Selanjutnya ada biaya sewa. Biaya sewanya di sini sebesar 160 juta. Sama, kita balik lagi ke laporan laba ruginya. Sewa. Kita cari yang ada sewa kantor cabang sebesar 160 juta. Nah, kita masukkan ke dalam F-form-nya. Baik, selanjutnya di sini ada biaya royalti sebesar 50 juta. Selanjutnya ada biaya pemasaran atau promosi sebesar 76 juta dan biaya lainnya sebesar 1 miliar 109.000. Ini dapat dari mana? Kita balik lagi ke soal. Ini tadi royalti dan pemasaran dulu ya. Kita lihat soal royalti. Nih, sebesar 50 juta rupiah. Kita tandain biar kita tidak lupa. Lalu tadi ada biaya promosi. Nih, atau iklan tadi ya. Kita tandain sebesar 76 juta. Oke. Lalu kita balik ke F-form. Ini kan tadi biaya lainnya nih. Nah, biaya lainnya kenapa bisa sebesar ini? Ini dapat dari ini. Biaya usaha yang nggak kita tandain tadi, yang belum kita masukin.
maksudnya, maaf, yang belum kita masukin ke dalam e-form, itu tidak ada nama akunnya kan? Lalu kita masukkan ke biaya lainnya, lalu kita jumlah. Ini jumlah yang tadi saya sudah menghitung, nih, ya teman-teman. Kita jumlahkan semua yang belum kita kasih kuning-kuning ini sebesar 1.109.000.000. Oke, balik lagi ke e-form. Dengan total biaya usaha lainnya sebesar 3.236.200 rupiah. Maaf teman-teman, ada salah sebut. Ini sebesar 3.236.200 rupiah. Ribu. Maaf. Selanjutnya di sini ada biaya dari luar usaha. Di sini ada biaya bunga pinjaman. Biaya bunga pinjaman ini sebesar 20 juta. Dapat dari mana? Nanti kita balik lagi ke soal ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada biaya lainnya sebesar 19 juta. Oke, ini kan biaya dari luar usaha. Kita buka laporan laba ruginya atau soalnya. Nih, biaya luar usaha. Tadi ada 20 juta itu biaya bunga. Jadi, kita balik ke iPhone dulu. Nah, nih, biaya bunga pinjaman. Kita masukkan ke sini biaya bunga tadi. Sebesar 20 juta. Selanjutnya ini kenapa biaya lainnya sebesar 19 juta? Karena kita dapat dari biaya usaha di luar usaha ini ada 9 juta dan 10 juta. Jadi kita jumlahin, kita masukin ke biaya lainnya. Selanjutnya balik lagi ke e-form. Sudah, cuman 2 nominal ini yang dapat kita masukkan dan jumlahnya sebesar 39 juta. Kita lihat lagi di laporan laba ruginya sesuai atau tidak. Ya, benar. Tandain di merah. Oke. Nah, sesuai ya, balance ya dengan yang di e-form dan yang di laporan laba ruginya. Balik lagi ke e-form. Baik, di sini ada jumlah. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yang warna kuning ini diisinya secara otomatis. Jadi kalau kita udah ngisi yang warna putih atau abu ini, otomatis yang kuning sudah terisi secara tersendiri. Selanjutnya, kita buka lampiran 1. Nah, di lampiran 1 ini perhitungan penghasilan neto fiskal. Yang pertama itu penghasilan neto komersial dalam negeri. Ada 1A itu peredaran usaha. Peredaran usahanya sebesar 41.270.000.000. Dari mana? Kita balik lagi ke soal. Laporan laba rugi. Nih. Oke. Kenapa bisa dapat 41.270.000.000? Dari penjualan barang dikurang dengan retur barang, karena dia ada retur. Jadi hasilnya segini. Tandain dulu. Nah, oke, balance. Kita balik ke e-form. Oke, yang kuning ini terisi secara otomatis. Selanjutnya 1E. 1E itu penghasilan dari luar usaha sebesar 415 juta. Kita balik lagi. Luar usaha ya tadi ya. Nih, pendapatan luar usaha 415 juta. Oke, udah balance. Balik lagi ke e-form. Selanjutnya nomor 4 ini ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, ada 85 juta. Dari mana? 85 juta ini dapat dari 15 juta sanksi daerah. Kita tambahkan dengan pakaian batik dan olahraga karyawan. 70 ditambah 15 hasilnya 85 juta. Oke. Balik lagi ke e-form. Selanjutnya di sini ada 5C. 5C itu
pergantian atau imbalan pekerjaan atas jasa dalam bentuk natura. Sama, tidak, maaf. Di sini nominalnya sebesar 180 juta. Dari mana? Dari laporan laba rugi. 185 juta ini dapat dari C19. C19 itu ada biaya konsumsi karyawan sebesar 115 juta. Kita tambahkan dengan C26. C26 itu biaya batik tadi sebesar 70 juta. Hasilnya 185 juta. Balik lagi ke F-form. Kita isi, kita masukkan ke sini. Oke, selanjutnya ada 5E. Harta yang dihibahkan atau bantuan atau sumbangan. Kenapa? Dengan nominal sebesar 307 juta. Dari, kita buka lagi laporan laba ruginya. Maaf, saya lupa tadi apa. Hibah kayak bantuan ya, sumbangan. Oke. Sumbangan ini kan ada biaya sosial sebesar 80 juta dan sumbangan sosial. Ada biaya sosial sama biaya sumbangan sosial. Kita tambahkan. Jadilah hasilnya 307. Balik lagi 307. Nah, nih, udah saya ada rumusnya ya. Selanjutnya balik ke form. Di sini ada 5F, pajak penghasilan atau PPh-nya. Kita buka lagi laporan laba ruginya. Nih, PPh yang tertera di laporan laba rugi yaitu PPh pasal 23 sebesar 24 juta. Kita kuningin. Oke. Nih, jadi kita pindahkan ke dalam F-form-nya. Sebesar 24 juta. Selanjutnya ada 5H. 5H itu selisih penyusutan komersial yaitu penyusutan fiskal. Besar 15 juta. Oke. Kita enter dulu. Selanjutnya ada 5L. 5L itu penyusutan fiskal positif lainnya. Nih. Yang 430. Kita buka dulu. Seperti yang tadi. Oke. Kembali lagi ke form. Ada 5M ini otomatis terisi sebesar 961 juta. Selanjutnya fiskal negatif itu terisi secara otomatis sebesar 165.800.000. Dan nomor 8 itu penghasilan neto fiskalnya sebesar 1.470.200.000. Oke, selanjutnya kita ke lampiran induk. Ini induk lanjutan tidak ada. Kita buka yang induk. Oke. Nah, di sini tertera perhatian. Sebelum mengisi, baca dahulu petunjuk pengisian. Isi dengan huruf cetak, beri tanda X pada radio button atau checkbox yang sesuai. Oke. Baik. Di sini identitasnya kita isi sesuai dengan yang di soal. Kita buka dulu laporan posisi keuangannya. Nih ya. Sudah ada nama wajib pajaknya, alamat, NPWP, nomor telepon, jenis usaha. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita balik lagi ke e-form. Nih. Jadi tinggal kita pindahkan saja. Ini ya. Oke. Selanjutnya pembukuan atau laporan keuangannya itu tidak diaudit, jadi tidak ada isinya. Tidak diisi. Selanjutnya kita ke yang bagian A, penghasilan kena pajak atau PKP. Yang pertama itu sebesar 1.470.200.000. Ini isinya otomatis semua ya teman-teman. Seperti yang sudah tertera di sini, kita ngisi SPT 1771 itu dari belakang, halaman belakang, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal.
di lampiran khusus dulu. Jadi kita mulai dari paling bawah. Jadi buat lampiran induk ini semuanya sudah terisi otomatis karena kita sudah mengisi semua form yang sesuai urutan. Sekian video pengisian SPT 1771 badan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.